Sapa hati, Sapa hati, sapa hati, sapa hati, sapa hati. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Kalau kita melihat sejarah ya, tahun baru Hijriah ini ya, atau bulan Muharram ini ya, yang mana awal tahunnya umat Islam kan ya ya pada bulan Muharram ini ya, itu awal tahun ya, itu kan perhitungannya kan sebetulnya kalau kita melihat sejarah itu adalah zaman dulu ya, pada saat Nabi besar Muhammad SAW itu beliau masih ada, itu kan belum ada yang namanya tahun Hijriah, itu belum ada ya. Ini kan sebetulnya awalnya itu kan pada saat Khalifah Umar bin Khattab ya, pada saat beliau itu menjadi khalifah, itu kan gubernur Basrah ya, itu Abu Musa al-Asy'ari kalau tidak salah, itu kan menyampaikan surat kepada Umar bin Khattab ya, Sayyidina Umar bahwa saat itu surat menyurat yang dilakukan di dalam kepemerintahan ya, pokoknya dalam urusan-urusan dokumentasi yang urusannya dengan seperti ini saat itu memang tidak ada tanggal, tidak ada bulannya, tidak ada tahunnya. Yang ini menyebabkan ya tentu saja yang sebagaimana kita ketahui bahwa hal ini kalau ada dilakukan tidak seperti ada tanda-tanda tertentu seperti itu, kan kita juga akan bingung mana surat yang datang lebih dulu, mana yang harus dilaksanakan lebih dulu, kan jadi kacau ya. Maka dengan ada hal seperti ini diantaranya itu akhirnya Sayyidina Umar tuh memikirkan jalan keluarnya, karena saat itu kan Islam belum ada tahun yang memang ditetapkan sebagai tahun resmi gitu ya. Maka saat itu Sayyidina Umar tuh ya bermusyawarah sama sahabat-sahabat yang lain yang dipercaya gitu kan, artinya para sahabatnya gitu ya. Ya diantaranya dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib gitu ya, dan yang lainnya ya. Akhirnya diputuskan bahwa awal tahun untuk Islam ini yaitu di bulannya itu di bulan Muharram ya. Nah itu awalnya seperti itu ya. Kenapa di bulan Muharram dan dikatakan juga adalah di tahun tahun Hijriah gitu ya, itu kan karena semangat ya. Kalau kita lihat apa yang gagas oleh Sayyidina Umar bin Khattab ini bersama para sahabatnya, itu kan sebetulnya pada waktu itu memang dalam musyawarah itu kan banyak pilihan. Apakah permulaan tahun buat umat Islam ini diawali dari kelahiran Nabi ya, apakah dari wafatnya Nabi, apa dari hal yang lain, itu macam-macam usulan-usulan itu. Namun akhirnya diputuskan bahwa awal tahun ini digunakan karena masalah memperingati hijrahnya Nabi besar Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Walaupun pelaksanaan hijrah itu kalau kita lihat sejarah itu kan bukan di bulan Muharram ya, bukan di bulan Syuro, itu bukan, tapi di bulan Ba'da Maulud ya. Maulud, Syawal Maulud kalau orang Jawa bilang tuh ya, berarti di bulan itu kan. Seperti Mas Jajeng yang berbahagia, kenapa ya, yang paling penting itu kenapa kok yang dipakai adalah hijrahnya Nabi ya. Walaupun tadi yang kami sampaikan bahwa hijrah Nabi itu kan bukan bulan Muharram, cuman memang awal niatnya untuk hijrah dari Makkah ke Madinah itu kan ya dimulai sejak bulan Muharram ini. Karena kalau kita perhatikan di situ ya, apa yang menjadi musyawarah di sana itu kan karena mempertimbangkan dari faktor perjuangannya umat Islam di dalam mempertahankan agamanya, dan juga setelah hijrah ke Madinah itu kan menjadi bukti bahwa
umat Islam itu mampu untuk memperjuangkan dari hal-hal yang tadinya kurang baik ya, artinya kurang baik itu karena banyaknya hal-hal yang menyebabkan umat Islam itu saat itu tuh sangat disakiti oleh mereka musuh-musuh Islam ya terutama dari kaum kafir Quraisy ya, ya orang-orang musyrikin Quraisy gitu kan, yang mana mereka menolak daripada ajaran agama Islam itu. Nah, dari situlah akhirnya kalau kita lihat sejarahnya itu kan adalah memperjuangkan diri supaya tetap bisa bertahan, tetap bisa untuk menyebarkan agama. Dan akhirnya ya itulah, akhirnya bisa pindah atau hijrah ke Madinah. Dan di mana di Madinah ini akhirnya dapat membentuk satu negara. Ya, sehingga dari sinilah adanya perubahan yang sangat luar biasa dengan adanya hijrah ini, dari hal yang tadinya kurang menguntungkan buat umat Islam itu sendiri akhirnya menjadi satu hal yang sangat luar biasa sehingga mampu menjadikan Islam ini berkembang dengan pesat ya, bahkan bisa menjadi satu pemerintahan ya di Madinah saat itu. Nah, ini kalau kita ambil hikmahnya itu kan sebetulnya ya umat Islam itu atau orang Islam itu saat itu ya di dalam menentukan tahun saja ini bukan mengultuskan individu, bukan karena faktor orangnya itu enggak ya, apalagi kalau kita melihat ya memang Nabi besar Muhammad SAW sudah sangat istimewa, nggak ada yang mengalahkan itulah, pokoknya intinya semuanya serba istimewa gitu kan ya, hal yang sangat luar biasa. Artinya kalau misalnya itu pun dijadikan kultus buat umat Islam itu tentu ya juga tidak ada masalah gitu kan ya, apakah itu dari hari kelahirannya atau apakah itu dari hari wafatnya atau apakah itu dari hal yang kaitannya langsung dengan beliaunya sendiri, itu tidak ada masalah, baik-baik saja. Tapi umat Islam saat itu mementingkan daripada hasil perjuangan itu karena sebab apa, kan begitu. Ya, artinya bukan mengkultuskan individunya, tapi perjuangan umat Islam itu sendiri. Nah, ini kan sebetulnya yang mesti kita di dalam memperingati tahun baru Hijriah ini, ya, dalam memperingati bulan Muharram ini, itu kan sebetulnya mengingatkan kita sebagai orang Islam, ya, bagaimana ya hal-hal yang biasa kita lihat sekarang ini kan sebab akibat yang daripada orang itu menjadi saling bermusuhan, saling bertengkar gitu kan, saling memojokkan, itu kan karena sadar atau tidak sadar itu kan kita tuh sering mengkultuskan seseorang, sehingga akhirnya yang dilakukan adalah pembelaan yang tidak pada semestinya, akhirnya membela secara buta gitu kan. Nah, coba aja kalau kita lihat ya sekarang ini gitu kan, ya ada yang mau buzzer istilahnya gitu kan, kan begitu kan, itu kan sebetulnya bisa dikatakan juga adalah karena terlalu mengkultuskan seseorang sehingga lupa apa yang mestinya kalau baik ya baik, kalau tidak baik ya dikatakan tidak baik. Nah, karena terlalu mengkultuskan yang tidak baik pun seakan-akan tidak nampak tidak baiknya. Ya, walaupun punya kesalahan tidak nampak kesalahannya. Karena terlalu mengkultuskan. Nah, ini yang terjadi sekarang ini kan seperti itu. Padahal dalam agama kita, dalam ajaran agama kita itu, yang namanya mengkultuskan itu kan ya tidak tepat, artinya tidak benar gitu ya. Ya, makanya contohnya aja ini yang soal masalah menentukan tahun buat tahun di dalam Islam itu sendiri kan. Makanya disebutnya juga kan tahun Hijriah gitu ya, karena memperingati daripada hijrahnya Nabi kan begitu. Nah, ini kalau ini diambil hikmahnya oleh kita dan kita mau menyadari, ya tentu kita di dalam membela seseorang itu membela itu boleh gitu ya. Ya tentu pada batasan-batasan yang memang sewajarnya. Ya tidak membela secara membabi buta. Artinya sampai melupakan
kalau memang tidak melakukan satu hal yang tidak baik, orang yang kita bela itu, ya kita katakannya tidak baik gitu kan. Artinya kita harus mampu menyadarkan, harus mampu mengingatkan. Ya, seharusnya kan seperti itu yang diajarkan di dalam agama kita. Ya, karena itu kan bagian daripada dakwah, itu kan menyampaikan satu hal yang hak, yang baik pada orang yang sedang melakukan satu hal yang kehilapan, itu kan satu dakwah sebetulnya buat kita sebagai orang Islam kan begitu. Ini kalau ini semuanya menyadari, maka saya yakin ini tidak akan terjadi ya yang sekarang ini itu. Saling membela yang keterlaluan ya, tanpa akal sehat kita digunakan lagi seakan-akan gitu ya. Makanya itu kan yang terjadi kan itu ya, banyak saling menjatuhkan, memojokkan, memfitnah, akhirnya melakukan pelanggaran gitu kan, apakah pelanggaran undang-undang ITE dan lain sebagainya kan begitu. Ya kalau sekarang orang mengatakannya ya buzzer itu kan, ya walaupun boleh jadi ya orang melakukan seperti itu kan karena ada sebab yang lain gitu kan, ya tidak hanya sekedar istilahnya membela secara hati nurani yang sesungguhnya, boleh jadi kan bukan faktor itu, boleh jadi kan faktor ya kebutuhan hidup gitu kan. Nah itu kan kalau sudah ngomong begini lain lagi ya, kalau udah ngomong faktor kebutuhan hidup ya walaupun itu memang betul seperti itu, tapi kan tetap salah ya. Ada salah di sini ya, artinya kita membela sesuatu yang sebetulnya tidak benar, kita anggap benar, itu tetap salah. Dan apa yang kita lakukan itu walaupun untuk kepentingan hidup kita ya, karena boleh jadi karena itu, hal itu adalah kita mendapat bayaran dari itu ya, penghasilan dari itu, tapi kan kita harus ingat bahwa penghasilan kita terima itu kan ya, sebagai orang Islam kan harus ingat ya bahwa apa yang kita makan itu kan, kalau yang kita makan itu bukan dari hal yang halal ya, didapat dari barang yang haram itu kan ya kan sudah ada ancamannya di dalam ajaran kita itu, yaitu tidak akan masuk surga. Ya tentu kalau kita ngomong sudah tidak akan masuk surga ini kan ya tidak hanya sekedar surga nanti di akhirat sana, itu kan enggak. Ya artinya di dunia pun pasti akan merasakannya. Itu ya. Demikian dulu, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa hati, Sapa hati, sapa hati, sapa hati, sapa hati. Untuk saran dan masukan, silakan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.